Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabatku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV. Pada video kali ini sahabatku, saya akan menunjukkan alat sederhana yang baru selesai saya buat, yaitu klorinator yang digabungkan dengan aerator sistem Venturi, di mana alat ini itu digunakan untuk mengatasi air sumur yang mengandung zat besi. Untuk klorinatornya itu di video-video saya sebelumnya itu bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang klorinator sekarang itu bentuknya sedikit berbeda, namun bahan yang digunakan itu sama. Kita nanti akan melihat lebih detail, lebih dekat, dan bagaimana cara kerja dari klorinator yang baru selesai saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi seperti ini sahabatku, klorinator yang baru selesai saya buat. Dimana untuk ini lubang ini itu untuk air masuk, air dari sumur. Nah, nanti masuk ke sana. Nah, seperti ini. Air masuk dari sumur yang disedot menggunakan mesin pompa. Kemudian air akan melewati klorinator ini, jadi tidak secara langsung ya. Jadi kita airnya itu kita buat pembagi. Nah, ini air masuk, kita buat dari dua sisi, dari bawah dan juga dari samping. Nah, dengan demikian itu bahan yang kita masukkan ke dalam klorinator itu tidak seketika langsung habis. Nah, jadi bisa perlahan, bisa lebih merata proses pencampurannya. Kalau untuk rangkaian pipa yang di bawah ini itu diabaikan saja karena ini sebagai penyangga, dan juga pipa yang sebelah kanan ini sebagai penyangga juga. Nah, setelah melewati aerator klorinator ini, itu air naik ke atas. Nah, melewati aerator sistem Venturi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebagai penyangga aja biar tidak goyang-goyang. Untuk bagian dalam dari klorinator ini kita lihat. Nah, ini pipa 1,5 in yang kita lubang-lubang seperti ini. Dengan bentuk seperti ini itu daya tampung dari klorinator ini lebih besar. Nah, misalkan yang ban yang kita masukkan itu selain kaporit, misalkan gamping atau kapur, itu daya tampungnya lebih besar. Ini bagian bawah juga kita lubangi seperti ini ya. Nah, kalau klorinator saya sebelumnya itu daya tampungnya lebih sedikit, lebih kecil. Nah, hanya dari dop 1/4 in ini. Nah, ini lebih besar. Kalau yang ini model itu bahan yang dimasukkan itu bisa seketika habis karena air sumur langsung nyembur atau nyemprot ke dalam klorinator ini. Untuk praktek kali ini, bahan yang akan saya masukkan itu kapur atau gamping. Nah, kita akan mengisi drum ini kapasitas 200 liter.
klorinator sistem penturinya. Kita akan tambahkan kapur atau gamping sebanyak 3 sendok makan akan saya masukkan. Satu, dua, tiga. Jadi kalau sahabatku yang proses penjernihan airnya hanya dengan gamping, itu untuk takarannya mungkin bisa lebih dari 3 sendok makan. Karena kalau hanya dengan 3 sendok makan seperti yang saya tambahkan ini, air belum maksimal untuk menjadi jernih, akan memakan waktu lebih lama. Nah, seperti ini ya. Dan langsung kita tes, mesin kita nyalakan. Ini kita tutup, sistem penturinya tidak berfungsi ketika kita buka. Nah, kembali nyemprot sistem penturinya. Ini kondisi air sumur tempat saya yang sangat keruh. Nah, ini sahabatku, keruh sekali, sangat parah. Nah, ini juga tapi ini air berubah menjadi jernih. Nah, seperti yang baru saya sedot ke atas ini penampungan di atas sudah penuh, mungkin tersisa sedikit. Jadi kalau di antara sahabat saya ada yang menilai alat yang saya buat ini ribet, ya nggak usah dibikin, tidak usah dibikin, cukup dilihat saja. Jadi sahabatku, dengan adanya alat klorinator seperti itu mempermudah ketika kita mau menambahkan bahan apa yang akan dimasukkan ke dalam klorinator ataupun dicampurkan ke dalam air. Nah, ini kalau saya itu menambahkan kapur atau gamping. Kapur atau gamping itu berfungsi yang pertama bisa menaikkan pH air, yang kedua bisa juga menjernihkan air. Cuma kalau untuk menjernihkan air itu takarannya lebih. Kalau untuk 200 liter dengan 3 sendok makan itu belum efektif, masih kurang dosisnya, takarannya. Nah, ini masih mengisi sahabatku, sebentar lagi akan penuh pengisian drum kapasitas 200 liter menggunakan klorinator
yang kita isi dengan kapur atau gamping, dan juga kita kombinasikan, kita gabung dengan aerator sistem Venturi. Oke, ini sudah penuh, kita matikan. Nah, sudah penuh. Sekarang kita akan melihat seperti apakah kapur atau gamping di dalam ini dapat terlarut semua, karena ini memang masih penggunaan perdana. Kita cabut dulu ini air dari sumur. Itu sahabatku, tersisa yang bentuknya kayak kerikil ini, karena memang kita siapkan, kita buat saringan agar yang bebatuan yang kecil-kecil ini atau yang tidak bisa larut ini tidak ikut naik ke dalam atau mungkin bisa menyumbat aerator Venturinya. Nah, seperti itu ya sahabatku, sepertinya cukup efektif alat sederhana yang saya buat ini. Dan seperti ini kondisi air setelah melewati koordinator yang kita isi kapur gamping dan juga aerator sistem Venturi. Nah, untuk proses penjernihannya misalkan kita menggunakan tawas, itu kita tunggu sekitar 30 menit lah, baru kita tambahkan tawas sebagai bahan penjernih. Demikian juga kalau kita mau proses filter, ya sekitar 30 menit baru kita filter. Nah, kalau kalau kita mau filter tentunya harus ada dudukannya. Nah, seperti itu, dibuatkan dudukan tandon atau toren. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama melihat aerator sistem Venturi dan juga klorinator di bagian bawah yang kita isi dengan bahan kapur atau gamping. Alat ini kita gunakan untuk mengatasi air sumur yang mengandung zat besi. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.